kalau sudah berurusan dengan artikel berbahasa Inggris tuh kayak menghadapi neraka. Jadi merasa berat, susah, dan jadinya malas dilakukan. Nah, jadi hari ini saya mau menjelaskan, menceritakan tentang bagaimana sih sebetulnya kalau kita mau membaca artikel berbahasa Inggris itu agar kita bisa memetik manfaat dari bacaan berbahasa Inggris. Kalau kita perhatikan ya dunia keilmuan saat ini, pengetahuan itu sangat pesat berkembang di negara-negara Eropa dan Amerika. Jadi kalau kita menguasai bahasa Inggris, kita bisa membaca literatur-literatur ilmiah berbahasa Inggris, itu manfaatnya besar sekali bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kita. Cuma masalahnya kan kita tinggal di negara Indonesia, bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris. Banyak dari kita yang tidak memiliki kecakapan berbahasa Inggris. Maka dari itu, aplikasi seperti Google Translate yang bisa membantu kita untuk menerjemahkan, ini jadi sangat berguna. Bahkan sangat kita andalkan kalau kita mau membaca tulisan berbahasa Inggris. Memang kalau saya boleh menyarankan, lebih baik kita menguasai kemampuan itu agar kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Tapi kalaupun kita saat ini masih belajar, ya menggunakan aplikasi itu juga sah-sah saja, boleh dilakukan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Google Translate untuk kepentingan akademik. Nah, pada prinsipnya menggunakan Google Translate itu sangat mudah ya. Maksudnya kita tinggal kopas apa yang mau kita terjemahkan ke aplikasinya dan kemudian langsung keluar hasilnya. Jadi secara teknik tidak perlu saya ajarkan lagi ya mengenai bagaimana penggunaan Google Translate. Nah, yang mau saya ajarkan itu sebetulnya lebih tepatnya bagaimana cara membacanya. Karena kalau menerjemahkan itu mudah banget. Tinggal kopas ke dalam Google Translate, kemudian keluar hasilnya. Udah selesai. Tapi membacanya, untuk menangkap substansinya, memahami isinya, nah itu yang banyak orang perlu dilatih. Jadi membaca itu ternyata nggak mudah. Membaca itu bukan, misalnya ya, kalian punya tulisan, kalian copy and paste, keluarlah tulisan. Tapi apakah isi tulisan itu mencerminkan pengetahuan kalian? Nah, kan belum tentu. Membaca pun sama, membaca itu tidak hanya sekedar kita mengeja A, B, A, B, A, B. Itu membaca, tapi membaca yang itu mengeja, tapi membaca sebetulnya adalah kita menangkap maksudnya, menangkap isinya, sehingga apa yang kita baca itu betul-betul berkontribusi bagi kemajuan diri kita. Kita mendapatkan manfaatnya dari membaca. Nah, di sini di awal ini saya perlu mengenalkan ya tentang konsep literasi, apa yang diharapkan sebetulnya bagi orang-orang yang mengenyam perguruan tinggi. Jadi kita sudah belajar membaca dari SD ya, sehingga kita dikatakan tidak lagi buta huruf. Waktu setiap anak TK tuh pasti buta huruf ya awalnya. Nggak tahu huruf apa itu, merangkainya susah, membacanya susah, tapi akhirnya masuk SD bisa membaca, SMP bisa membaca, dan seterusnya. Seharusnya kita kalau sudah dewasa, kita itu bukan lagi belajar membaca. Kita sudah bukan waktunya lagi mengetahui ini buku apa judulnya, bukan lagi A, B, A, B, A, B, tapi membaca untuk belajar. Jadi bukan lagi belajar membaca, karena itu sudah bukan waktunya lagi. Nah, waktunya bagi kita yang sudah dewasa adalah membaca untuk belajar. Jadi membaca adalah aktivitas yang menjadi instrumen atau sarana kita untuk meningkatkan diri kita. Maka kita sekarang ini dikatakan melek huruf atau terliterasi adalah ketika kita bisa membaca untuk meningkatkan diri kita. Kalau dulu orang dikatakan tidak buta huruf atau literate, kalau bisa mengenal angka, mengenal huruf, bisa membaca tulisan, memahami bahasa, kemudian bisa menulis yang itu dipahami orang lain, dan sering dikatakan kita bisa baca tulis itu untuk agar kita tidak ditipu. Jadi maksudnya itu kebutuhan yang paling dasar lah untuk perlindungan diri, membaca tulis itu.
Tapi di era sekarang ini, di era informasi, media sosial, digital, di mana informasi itu ada di mana-mana, apakah kemampuan baca tulis kita itu hanya untuk agar kita tidak ditipu? Kan tidak. Saat ini, informasi yang kita tahu itu harus bisa meningkatkan tidak hanya diri kita, tapi juga pekerjaan kita. Jadi bagaimana kita bisa mencari informasi, yang mana informasi itu selanjutnya kita manfaatkan untuk kita bekerja dan untuk kita agar produktif, bisa menghasilkan sesuatu. Jadi orientasinya sekarang ini membaca untuk sesuatu yang progresif, untuk meningkatkan diri kita dan meningkatkan apa yang kita kerjakan. Jadi saat ini orang dikatakan terliterasi adalah ketika bisa membaca untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Jadi kalau kalian hanya membaca, tapi tidak ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan kalian, keterampilan berpikir salah satunya, itu kalian sebetulnya tidak membaca. Kalian, kalau boleh saya katakan, seperti domblong aja di depan artikel itu, atau di depan internet itu ada informasi artikel apa, kalau cuma copy and paste, itu ibaratnya kalian cuma melihat saja, belum membaca, kalau tidak ada peningkatan pengetahuan di dalam diri kalian. Nah, membaca ini penting karena dengan membaca kita bisa menulis. Karena membaca itu kan meningkatkan pengetahuan kita, artinya itu meningkatkan gagasan apa yang kita punya. Nah, orang itu bisa menulis kalau dia punya gagasan yang dituangkan. Nah, bagaimana bisa menulis kalau gagasannya tidak ada? Jadi saya pikir ini menjelaskan kenapa beberapa dari kita sulit menulis. Itu sebetulnya bisa dirunut karena kurang membaca. Jadi kurang tahu, kurang pengetahuannya. Jadi kalau kalian besok ke depan sudah menjadi mahasiswa, misalkan ada tugas yang itu harus menulis esai atau apapun yang melibatkan menulis, prinsipnya adalah kualitas tulisan kalian itu akan ditentukan oleh kualitas membaca kalian. Kalau kalian bisa membaca dengan terliterasi, membaca itu berkontribusi pada pengetahuan kalian dan keterampilan berpikir kalian, tulisan kalian akan bagus. Tapi kalau membaca kalian kurang, kemudian pengetahuan jadi kurang, keterampilan berpikir jadi tidak terasa, isi tulisan pun jadi akan kurang bagus. Terlalu sedikit, atau gagasannya masih kacau, sistematika berpikirnya tidak runtut, dan seterusnya. Jadi ini, untuk perguruan tinggi, harapannya adalah yang ini. Kita terliterasi, membaca untuk meningkatkan pengetahuan, dan menulis itu untuk menuangkan gagasan. Gagasan itu bisa berkembang kalau kita pandai atau suka membaca. Jadi membaca itu bukan pilihan lagi ya, maksudnya bagi mahasiswa membaca itu keharusan. Meskipun nggak suka membaca itu harus. Awalnya mungkin nggak enak, tapi itu harus dipaksa agar membaca itu menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang kalian akhirnya terbiasa, tidak lagi berat untuk melakukan itu, dan bahkan menyenangi untuk melakukan itu. Jadi bayangkan ya, orang yang nggak membaca itu ibarat teko yang isinya air putih, nggak ada rasanya. Tapi kalau orang yang suka membaca itu yang isinya jus, apa yang dituangkan dari isi pikirannya sesuatu yang enak, enak dibaca, enak dinikmati, dan seterusnya. Nah, untuk membaca, sebetulnya kita nggak bisa ibarat orang berenang, tiba-tiba langsung jebur ke dalam kolam. Kita harus mengenali dulu kolamnya yang mau kita terjuni itu. Ibaratnya kalau kalian mau berenang kan harus tahu dulu, ini kolam renangnya dalamnya seberapa. Ya kan? Kalau kalian belum bisa berenang, ya jangan ke kolam yang dalam banget, itu nanti bisa berbahaya. Nah, analoginya, kalau di dalam membaca tulisan ilmiah, kita perlu mengenali terlebih dahulu struktur tulisan ilmiah itu, agar kita dapat menduga isinya sebelum membaca detailnya. Banyak orang yang sudah mundur, sudah malas membaca karena ibarat orang yang itu mau berenang langsung jegor ke dalam kolam. Nah, dia akan kewalahan, ya Allah, kok banyak banget ya, nggak selesai-selesai ya. Nah, itu dapat di-hack, maksudnya dapat diantisipasi, dapat dicari jalan pintasnya. Kalau kita mengenal struktur tulisan ilmiah, kita dapat menduga isinya sebelum kita masuk ke dalamnya. Itu akan sangat menyingkat proses kerja kita ketika membaca, menghemat energi, waktu, menghemat upaya yang kita curahkan untuk membaca. Nah, jadi untuk berikutnya
saya akan mengenalkan kepada kalian struktur dari tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu setidaknya terdiri atas 6 bagian. Ini sambil diingat ya, paper-paper yang pernah kalian cari. Bagian pertama terdiri atas abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah metode, yang keempat adalah hasil, yang kelima pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Tulisan ilmiah dimanapun di seluruh dunia strukturnya terdiri atas 6 hal ini. Pasti itu. Abstrak itu isinya hanya ini. 1 kalimat tentang latar belakang penelitian, 1 atau 2 kalimat, kemudian tujuan penelitian, metodenya ringkasnya seperti apa, hasil intinya seperti apa, dan kesimpulan akhirnya. Ditutup dengan kata kunci. Ini sangat singkat, kurang lebih hanya 100-200 kata. Di bagian awal itu pasti ada abstrak yang berisi gambaran umum isi artikel. Jadi ini ibarat ringkasan yang sudah diperes sampai kering, jadi yang tertinggal itu betul-betul intisarinya. Yang kedua adalah bagian pendahuluan. Ini bagian yang cukup panjang, kurang lebih dia 1/5 dari artikel. Di dalam bagian ini ada penjelasan tentang mengapa penelitian ini dilakukan, apa latar belakangnya. Jadi kalau kalian mau tahu kenapa penelitian ini dilakukan, bacalah pendahuluannya. Kemudian apa permasalahan yang hendak dijawab. Kemudian apa literatur terdahulu yang membahas masalah ini atau tinjauan literatur. Dan ditutup dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Ini isinya pendahuluan tuh ini. Mengapa diteliti, apa yang diteliti, dan apa tujuannya. Pendahuluan tuh isinya itu. Jadi nggak perlu kalian baca detailnya, inti seluruh pendahuluan artikel ilmiah seluruh dunia tuh isinya cuma ini. Mengapa dilakukan, apa permasalahannya, dan apa yang hendak dicapai. Maksudnya pertanyaan yang hendak dijawab itu apa. Bagian ketiga ada metode. Metode itu tentang bagaimana cara atau prosedur penelitian ini dilakukan. Isinya di mana-mana semuanya sama tentang siapa yang diteliti, di mana lokasinya, bagaimana datanya dikumpulkan, dan bagaimana datanya dianalisis. Ini kurang lebih 15% dari artikel. Tapi di seluruh dunia dimanapun metode itu isinya cuma ini. Bagaimana penelitian itu dilakukan. Berikutnya adalah bagian hasil. Bagian hasil ini hanya memuat tentang temuan atau jawaban atas pertanyaan penelitian. Kurang lebih 20-25% dari artikel. Jadi kalau di pendahuluan ada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dan ada hipotesisnya. Nah, jawaban ini akan dapat ditemukan di bagian hasil. Kalau metode itu cara mendapatkan jawabannya itu sendiri dapat dilihat di bagian hasil. Bagian kelima adalah diskusi. Diskusi ini adalah isinya penjelasan atau interpretasi pemaknaan peneliti atas temuannya. Kalau ketemunya begini itu maksudnya gimana toh? Kayak gitu. Pembahasan itu begitu. Atau peneliti itu membandingkan temuannya ini dengan penelitian sebelumnya. Sama nggak ya dengan temuan sebelumnya atau berbeda? Kok berbedanya di mana ya? Kayak gitu. Dan biasanya diakhiri dengan rekomendasi atau saran untuk riset berikutnya. Pembahasan ini bisa cukup panjang sampai 25-30% dari artikel. Terakhir, pasti ada kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman temuan penelitian dan apa manfaatnya bagi pembaca, masyarakat secara umum, atau dunia ilmu pengetahuan. Ini sangat singkat, berisi hanya biasanya 1-2 paragraf saja. Nah, itu kurang lebih struktur tulisan ilmiah dan isinya tentang apa. Jadi misalnya, kalian disuruh tugas dosen, carilah artikel tentang misalnya psikologi pendidikan. Kalian harus lebih spesifik lagi, bertanya ke dosen.
apa yang sebetulnya dikehendaki dari membaca? Apakah memahami konsep? Apakah untuk mengetahui temuan risetnya seperti apa? Dan seterusnya. Kalau tujuan dari dosen kalian memberikan tugas itu adalah untuk kalian memahami konsep, ya cukup dibaca bagian pendahuluannya saja. Karena di bagian inilah ada penjelasan mengenai konsep, apa fenomenanya, apa permasalahannya, dan seterusnya. Tidak perlu membaca bagian metode. Tapi kalau tugasnya itu kalian disuruh untuk mengetahui apa yang terkini, temuan-temuan terkini. Nah, cukup membaca bagian yang itu membahas temuan. Misalnya di bagian abstrak, kalau ada tentang hasil. Lompatlah langsung ke bagian hasil untuk mendapatkan penjelasan lebih detail tentang temuan. Ke diskusi untuk mendapatkan penjelasan mengenai temuan berdasarkan sudut pandang penelitinya, dan kesimpulan. Jadi membaca artikel ilmiah itu sebetulnya gitu. Nggak urut dari judul sampai referensi dibaca semua. Itu kita nggak perlu. Strateginya adalah kita membaca di bagian yang memang kita butuhkan saja. Bahkan bisa saya pernah membaca itu ya cuma ketika yang saya baca, saya skim, saya baca sekilas, kemudian yang saya temukan itu hanya satu paragraf di halaman kedua, ya cuma itu saja yang saya ambil, yang saya gunakan untuk dilaporkan ke esai saya. Jadi kita tidak perlu membaca dari depan sampai akhir, dari A sampai Z-nya. Dari halaman 1 sampai halaman ke-20 itu kita nggak perlu sebetulnya. Nah, jadi itu triknya membaca artikel ilmiah. Saya ulangi, tidak perlu membaca semuanya, hanya membaca bagian yang kita butuhkan. Dan apa yang kita butuhkan itu tergantung pada apa yang mau kita tahu. Kalau kita cukup mengetahui gambaran umum, ya sudah. Membaca abstrak saja, membaca bagian abstrak saja sudah cukup. Nggak perlu bagian detail-detail yang lain. Atau kalau kita mau memahami konsep, ya cukup di bagian pendahuluannya saja. Nggak perlu ke bagian yang lain-lain lagi. Kalau kita mau tahu intinya aja deh, ya udah kesimpulannya aja. Rangkuman, oh temuannya begini toh. Oh manfaatnya begini. Barulah kalau kita butuh lebih detail, mungkin rasa ingin tahu kita mendorong kita, aku pengen tahu lebih banyak nih, ini menarik banget nih, ini berkaitan banget nih dengan masalahku. Barulah kita membaca lebih detail di bagian hasil, pembahasan, dan seterusnya. Nah, jadi strategi yang pertama, apa yang ingin diketahui itu menentukan bagian mana yang perlu dibaca. Jadi sebelum membaca itu kita harus punya tujuan dulu. Kita membaca tuh mau apa sih sebetulnya? Oh, saya belum tahu tentang ini. Maka saya ingin mengetahui ini. Apa yang ingin saya ketahui ini menjadi tujuan saya. Nah, untuk mengetahui ini saya harus mencarinya di bagian mana ya? Kayak gitu. Jadi jangan jadi orang mau berenang langsung jegur. Kita harus mengira-ngira dulu. Yang mau kita cari itu sebetulnya apa? Jadikan itu tujuan kita. Kalau kita punya tujuan itu, baru kita tentukan caranya bagaimana. Bagian mana yang saya perlu baca. Misalnya, yang ingin kita ketahui itu sebatas ingin tahu apakah artikel ini relevan dengan tugas kita atau tidak. Maksudnya, kalau kita mencari di Google Scholar, itu kan artikel yang keluar bisa ribuan. Sementara dosen kita hanya meminta kita untuk mencari misalkan tentang kesulitan belajar pada anak. Artinya kita harus memilih artikel itu relevan atau tidak dengan kebutuhan kita untuk mengerjakan tugas. Kalau kita sebatas ingin tahu relevansi, ya nggak perlu baca semuanya. Cukup baca judul. Dari judul itu biasanya kita sudah dapat, oh ini tentang ini, oh ini bukan tentang ini. Kalau judul saja tidak cukup, bacalah abstraknya. Titik. Kalau kita ingin mendapatkan pemahaman konseptual, misalkan, waduh, aku disuruh nulis tentang game online nih. Selama ini game online cuma aku tahu dari aku main begitu aja. Tapi kok dari psikologi, game online itu apa sih sebetulnya? Dampaknya bagi anak tuh kayak apa sih? Itu artinya kita sedang ingin mengetahui konsep, pengetahuan konseptual. Kalau kita tujuannya mengetahui konsep, cukup baca pendahuluannya saja. Atau kalau kita ingin mengetahui hasil, oh ini menarik nih,
penelitian ini tentang pengaruh game online pada keterampilan sosial. Pengaruhnya kayak gimana ya? Apakah positif atau negatif ya? Kalau kita mau mencari tahu tentang temuan, bacalah di bagian hasil dan diskusi. Atau kalau kepentingan kita adalah mengetahui bagaimana cara temuan itu didapatkan, cukup baca bagian metode dan seterusnya. Jadi tidak perlu membaca semuanya. Apa yang ingin diketahui menentukan bagian mana yang perlu dibaca. Kalau yang kita ingin tahu banyak, ya bisa jadi kita akan membaca semuanya. Karena saya juga pernah seperti itu. Ada artikel yang ini penting banget bagi saya, yang itu harus saya pahami betul, ya saya baca dari depan sampai belakang. Tapi nggak semua artikel yang saya kumpulkan itu saya perlakukan dengan cara semacam itu. Ya kadang dari judulnya saja saya sudah bisa menduga, oh ini kayak gini sih, ini kayak gini nih, ya udah langsung aja saya kutip. Dari membaca abstraknya saya sudah mendapatkan gambaran umumnya. Oh temuannya kira-kira semacam ini nih, saya ambil kayak gitu. Nah jadi ini. Selanjutnya apa yang perlu diketahui itu menentukan urutan apa yang dibaca. Jadi kita tidak urutan membaca itu enggak linear ya, enggak A, B, C, D, tapi bisa dari A, lompat ke C, lompat ke E, baru balik ke depan lagi, dan seterusnya. Misalnya untuk pengetahuan awal, ya cukup judul, abstrak, langsung ke kesimpulan. Selesai. Kalau mau mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang konsep, baca dulu abstraknya, dapat gambaran umumnya, baca pendahuluan, lalu kalau mau mengetahui lebih detail lagi, baca diskusi. Metode nggak perlu. Atau kalau mau ingin mengetahui lebih dalam tentang temuannya, ya abstrak, boleh hasilnya bagaimana, lalu muter lagi ke metode, baru ke diskusi. Jadi proses membaca itu begitu, bisa kita enjah-enjah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan dari membaca pendahuluan, kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, yang nggak perlu ke diskusi. Atau ketika kita membaca pendahuluan, tapi kok masih kurang ya, baru kita baca diskusi. Misalkan kita mau mengetahui temuan, abstraknya begini, loh kok cuma satu kalimat ya, saya perlu lebih banyak lagi. Kita ke diskusi dulu deh, karena kalau di bagian hasil itu biasanya banyak tabel-tabelnya, dan saya sendiri kadang nggak bisa baca itu. Jadi dari abstrak itu saya melompat ke diskusi. Oh, diskusi maksudnya begini. Ini cara mendapatkannya bagaimana ya? Saya mundur lagi ke bagian metode. Oh, barulah dari sini saya bisa membaca hasilnya yang tabel-tabel itu. Jadi prinsipnya adalah kita bersikap pragmatis. Jadi target kita apa, tujuan kita apa, nah caranya mengikuti tujuan itu. Jadi nggak harus ya membaca itu urut dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, dan seterusnya. Itu tidak perlu semacam itu. Nah, kalau kita bisa menerapkan strategi ini, membaca itu jadi mudah. Karena apa yang kita baca itu sebetulnya sedikit, nggak banyak. Kan yang sering membuat kita itu malas membaca karena buku itu tebal. Maksudnya artikel itu tebal, banyak sekali kata-katanya ribuan, aku udah males. Tapi sebetulnya yang bagian mana yang perlu kita baca itu sangat sedikit. Kalau kita tahu apa yang ingin kita ketahui dan di mana kita bisa menemukan itu. Ini strategi yang pertama. Nah, strategi kedua adalah kita perlu mengenali struktur paragraf. Ini kembali ke belajar bahasa Indonesia. Artikel ilmiah itu biasa ditulis dengan tipe paragraf deduktif atau induktif. Jadi ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat utama kalau itu paragraf deduktif ada di kalimat pertama, tapi kalau itu kalimat induktif, kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Ini jauh mempersingkat lagi. Misalkan pendahuluan itu dia ada 2 halaman. Bagaimana cara membacanya? Mau cara yang lebih cepat lagi adalah cukup membaca kalimat pertama atau kalimat terakhir dari suatu paragraf. Nah, itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih cepat lagi. Jadi nggak perlu juga, misalkan kita pengen mengetahui konsep, kemudian kita membaca bagian pendahuluan itu dari huruf pertama sampai huruf terakhirnya. Itu juga nggak perlu. Cukup baca kalimat utamanya. Kalau kita baru tertarik pengen tahu lebih banyak lagi, barulah kita baca ke kalimat-kalimat penjelasnya. Ini mempersingkat lagi. Sama juga kalau kita membaca di bagian diskusi itu juga panjang, biasanya sampai 2-3 halaman. Ya bagaimana caranya membaca cepat? Ya baca saja kalimat utamanya, dicari biasanya di bagian awal,
atau di bagian akhir paragraf. Sisanya tidak perlu dibaca dan hanya kita baca sepanjang kalau kita pengen tahu lebih saja. Gitu. Nah, kemudian strategi ketiga adalah kita perlu mengenali hierarki gagasan. Bagaimana penulis itu biasanya menyampaikan gagasannya secara urut. Jadi urutan gagasan disampaikan dalam tulisan. Jadi tulisan ilmiah itu dia punya ciri-ciri sistematis. Sistematis itu maksudnya apa? Sistematis itu maksudnya gagasan yang tertulis di dalam itu disampaikan secara urut berdasarkan logika tertentu. Biasanya dari yang umum ke yang khusus, dari yang general ke yang spesifik. Kalau kalian memperhatikan, setiap tulisan itu pasti diawali dengan gagasan umum. Biasanya di paragraf awal 1-3 itu biasanya menceritakan dulu gambaran umum persoalannya dulu. Barulah di paragraf keempat dan seterusnya adalah paragraf-paragraf yang itu menjelaskan gagasan umum ini. Beberapa paragraf berikut setelah gagasan umum berisinya penjelas bagi gagasan umum. Sama seperti kok tulisan. Kalau paragraf deduktif itu kalimat utamanya diikuti kalimat penjelas. Sama juga dalam tulisan. Beberapa paragraf awal itu isinya adalah gagasan umum, baru diikuti dengan sejumlah paragraf-paragraf yang menjelaskan gagasan umum itu. Di dalam paragraf yang menjelaskan itu, ada hal-hal yang lebih detail lagi yang berupa kalimat-kalimat yang itu makin menjelaskan tentang gagasan apa yang sedang dituliskan itu. Saya akan memberi contoh, misalnya ini tadi saya sempat mencari artikel, judulnya tentang faktor penyebab perilaku merokok pada remaja. Misalnya kalian besok ini ya, belajar di mata kuliah psikologi abnormal, itu salah satunya belajar tentang perilaku adiksi. Salah satu perilaku adiksi adalah perilaku merokok. Kalian disuruh sama dosen kalian untuk mencari, dan kalian menemukan artikel ini. Bagaimana cara membacanya? Oh, artikel ini tentang faktor penyebab. Oh, berarti kurang lebih artikel ini akan bahas tentang faktor penyebab. Baca abstraknya. Oh, ada tujuannya, tujuan riset. Kemudian ada ini metodenya, ada tentang subjek, partisipannya siapa, ada hipotesisnya, kemudian ada hasilnya. Jadi kalau membaca dari awal depan aja udah cukup, oke, cukup sampai di sini. Ini misalkan pertanyaan dosen kalian nggak hanya temuannya, kalian diminta untuk mengetahui konsepnya. Merokok pada remaja itu bagaimana toh? Nah, di sini kita baca. Di sini kalau kita lihat, ini di bagian awal itu adalah gagasan umum. Jadi penulis ini membahas fenomena merokok terlebih dahulu. Tentang merokok itu merugikan dari sisi kesehatan. Nah, ini kita cukup baca paragraf depan kalimat pertamanya aja nih. Perilaku merokok dilihat dari berbagai sudut pandang sangat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun sekelilingnya. Kalimat-kalimat berikutnya ini hanya menjelaskan gagasan utama ini. Kalau dari kalimat pertama ini sudah paham, yang ini nggak perlu dibaca. Oh, kira-kira bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Bagi diri sendiri, kok kita baca sekilas tentang kesehatan. Nah, bagi orang lain ada di paragraf berikutnya. Cukup baca kalimat depannya. Kemudian dia masuk ke yang lebih spesifik. 3 paragraf pertama membahas fenomena secara umum. Oh, perilaku merokok itu merugikan. Kemudian ada spesifik. Perilaku merokok pada remaja. Kemudian dia lebih detail lagi. Alasan merokok pada remaja. Ada bahasan yang lebih detail lagi. Oh, yang pertama alasannya adalah mencari identitas. Di sini di bagian awal. Kemudian di skim lagi, oh ketemu nih di sini faktor mencari kenikmatan dan kepuasan. Kemudian dicari lagi, oh ini di bagian akhir nih. Ini paragrafnya induktif nih, kalimat utamanya ada di belakang nih. Oh, faktor sosial. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasan faktor sosial itu apa.
dan seterusnya. Jadi ketika kita bisa membaca dengan cara yang tadi saya ajarkan, membaca itu menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan hemat energi. Jadi nggak perlu membaca itu perilaku merokok dilihat dari karbon monoksida, semuanya dibaca, itu capek banget. Itu energi mental kita akan terkuras, kita akan bosan, kita akan berhenti membaca di tengah jalan. Tapi di sini saya mau menunjukkan bahwa cukup membaca kalimat awal, kalimat awal yang ada di awal-awal itu sudah cukup untuk kita bisa menangkap gagasan utama. Nah, apa kaitannya dengan menerjemahkan? Berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, sebetulnya apa yang diterjemahkan itu cukup apa yang mau dibaca saja. Jadi bukan keseluruhan artikel. Jadi untuk efektif dan efisiensi penggunaan Google Translate, untuk membantu kita membaca, yang kita baca itu cukup apa yang mau kita baca saja. Ya kita kembalikan, yang kita ingin ketahui itu apa. Misalkan artikel ini berbahasa Inggris ya, bayangkan artikel ini berbahasa Inggris. Kita mau mengetahui tentang konsep. Tapi konsep itu terbagi lagi cara penulis itu memaparkan. Penulis itu memaparkan dari gagasan umum dulu, baru spesifik yang lebih detail. Maka kalau kita mau sejak awal membaca, ya kita pahami dulu gagasan umumnya itu apa sih. Ya kita cukup mengkopas bagian paragraf pertama ini saja, atau bagian awal paragraf pertama saja, ini yang kita translate. Oh, jadi intinya paragraf ini tentang ini. Jadi nggak perlu kita translate itu semuanya dari sini sampai bagian bawah kita blok semua. Lalu kita taruh di Google Scholar baru kita baca. Google Translate baru kita baca. Jadi nggak gitu caranya. Jadi cukup apa yang mau kita baca saja, dan apa yang mau kita baca itu tergantung pada apa yang mau kita tahu, apa tujuan kita. Nah, dengan cara begitu, menerjemahkan itu akan menjadi lebih mudah, lebih singkat. Apa yang kita baca pun tidak perlu banyak-banyak. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Mungkin untuk praktek kalian belajar membaca tulisan berbahasa Inggris. Untuk tugas minggu ini, coba pilih satu artikel berbahasa Inggris yang sudah kalian cari. Kemudian coba kalian review. Template reviewnya semacam ini. Jadi yang pertama adalah identitas artikel. Jadi artikel itu ditulis oleh siapa, tahun terbitnya kapan, judulnya apa, dan sumber jurnalnya, nama jurnalnya apa, volume berapa, edisi berapa, halaman berapa. Pertama cukup identitas itu saja. Yang kedua adalah hasil review. Hasil reviewnya dalam bentuk outline seperti ini. Outline itu poin-poin, tapi disajikan dalam bentuk tabel. Tabelnya cukup 5. Pendahuluan, introduction, method, result, discussion, and conclusion. Nah, introduction-nya, coba kalian belajar membaca inti-intinya saja. Inti-inti dapat diketahui dari kalimat utama. Kalimat utama dapat dilihat di kalimat pertama suatu paragraf atau kalimat terakhir dari paragraf. Coba kalian baca dan kalian buat outline-nya. Ini contohnya dari saya artikel yang tadi, misalkan introduction-nya itu cuma sederhana ini sebetulnya. Kalimat paper yang panjang ini, yang pendahuluannya ada 1, 2, 3 halaman, 4, bahkan 4 halaman, itu ternyata intinya setelah saya baca cuma ini, gambar umum fenomena merokok, dampaknya pada kesehatan, dampak sosialnya, fenomena merokok di bawah umur, ada hasil survei mulai merokok kebanyakan di usia kurang dari 18 tahun, faktor penyebabnya, mencari jati diri, mencari kenikmatan, pengaruh sosial. Selesai. Nah, coba kalian praktek mereview semacam ini. Cukup satu artikel saja. Ini dikerjakan di Word. Harus ada identitas artikelnya apa dan hasil reviewnya seperti apa. Sampai di sini cukup dari saya. Mungkin ada dari kalian yang mau bertanya mengenai tugas praktek membaca dan menerjemahkan. Halo?
Belum ada, Oke, Bu. kalau belum ada, misalkan ada kesulitan, silahkan menghubungi saya lewat grup. Ini karena Zoom saya sudah mau habis, saya cukupkan perkuliahan kita. Semoga bisa dipahami, semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian untuk senang membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.